الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا برحمتك ya arhamar rahimin. Baik, insyaallah dari pertemuan kita terakhir kita akan khatamkan bab terakhir di beberapa bab terakhir di Matan Jazariyah. Kurang lebih tersisa 4 bab dan membahas bab ini nanti sebenarnya lebih kepada teoritis ya dan bisa lebih diringkas karena sifatnya adalah pemetaan. Ya, kita masuk ke bagian ketiga dari Matan Jazariyah yaitu ilmu rosem, yaitu tata cara penulisan Al-Quran, huruf-huruf dalam Al-Quran. Dan ilmu rosem ini pun juga menjadi ilmu tersendiri, sebagaimana ilmu wakaf yang kembali kita bahas. Ada kitab-kitab tersendiri seperti Imam Abu Amr Ad-Dani punya kitab Al-Muqni' fi Rasmil Mushaf. Al-Muqni'. Lalu juga ada juga Imam Asy-Syatibi yang punya Matan Syatibi yang punya Aqilatul Atraq wal Qasaid, yang manzumah yang berjumlah 200-an bait yang sebenarnya meringkas bahasa dari kitab Al-Muqni'-nya Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi untuk pembahasan ilmu rasam pun juga ada ilmu tersendiri lagi yang kalau mau kita memperdalamnya lagi maka butuh waktu khusus ya untuk memperdalamnya. Tapi di Matan Jazari ini disampaikan pengantarnya beberapa hal yang juga berkaitan dengan bacaan Quran yang kalau tidak dipelajari oleh seorang qari maka nanti akan berakibat tidak baik ya dan tidak sempurna dalam pemahaman ilmu tajwidnya. Nah, yang masuk ilmu rasam itu ada maktub mausul dan juga at-ta'at. Ya, maktub mausul dan at-ta'at. Adapun nanti yang bagian akhir hamzah wasol itu adalah tata cara baca agar tidak salah baca. Yang sebenarnya lebih kepada pembahasan ilmu sorof ya. Ilmu sorof yang dikomparasikan dengan ilmu tajwid sehingga seminimalnya seorang qari tidak salah lagi baca harokat beberapa bentuk perubahan kata dari fasih tasrif yang terjadi dalam Al-Quran. Lalu ditutup dengan beberapa tanbihat ya, peringatan cara wakaf di akhir kalimat seperti rob ismam dan segala macam. Baik, kita akan baca dulu maktub maksud dan taat ya. Nah, maktub maksud dan taat ini saya tidak perlu terjemahkan harfiah ya, karena pembahasan ini sifatnya pemetaan tempat. Jadi ada contoh kata, potongan ayat, yang nanti misalnya dia bagian yang maktub ataupun yang mausul, lalu nanti langsung ditempatkan di mana suratnya ayatnya. Gitu ya, kita langsung seperti itu. Jadi dia untuk praktek baca sebenarnya nggak perlu, kecuali kalau nanti kita wakaf praktek wakaf ikhtibari ya, wakaf ikhtibari buat ujian itu dipakai. Tapi umumnya kan kita untuk ikhtiari memilih bacaan berhenti di situ itu tidak dipakai secara umum ya. Oke, baik. Babul maqtu'i wal mausul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisyayikhina wa lijami'il muslimin. Qala al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Jazari rahimahullahu taala wa'rif li maqtu'in wa mausulin biha. Ada juga dengan wata afan. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata فقطع بعشر كلمات ألا نعمل جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك دخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل عما وقضعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا وحي أفضتم اشتهت يبدو معا فهي فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا
فأينما كان نحل سلو مختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هو لأن نجعل نجمع كي لن تحزنوا تأسوا ولا حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء حين في الإمام سلوا وهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتاء زبرة الأعرافر منه لك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافرين قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وبنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. Oke. Nah ini saya langsung sandingkan dengan PPT saya ya. Jadi di sini kata beliau untuk pertama, kenalilah maktub mausul dan hukum sepurta dalam penulisan di Mushaf Al-Imam, yakni maksudnya Mushaf Utsmani. Salah satu pembahasan dalam ilmu rasm, jadi maksud itu bahasannya banyak ya. Jadi ada istilah nanti yang mana yang dihadzaf, mana yang diisbat, gitu ya. Salah satunya juga ada pembahasan qata' dan wasl atau maktub mausul. Kata beliau, kenalilah maktub mausul dan juga ta dalam Mushaf Imam Mushaf Utsmani dalam penulisannya. Maksudnya maktub itu adalah qata'. Itu maksudnya adalah yang ditulis secara terpisah. Maktub. Nah, contohnya misalnya an plus la. Lafaznya dibaca Allah. Jadi yang kita bahas ini fokusnya tulisannya. Tulisannya. Dengan tulisan yang kita sudah pahami tata caranya, maka nanti kita membacanya bisa benar, baik dalam keadaan wasol, begitu pula ketika wakof. Nah, menjadi rentan masalah itu kalau jadi wakof, kalau kita nggak tahu tulisannya, nanti bisa menjadi kekeliruan. Gitu. Makotu itu maksudnya tulisan yang terpisah. Contohnya an plus la, bacanya Allah, bacanya disambung, cuman tulisannya terpisah. Mausul itu tulisan dan bacaan tersambung, gitu ya. Qata'a terpisah, tulisan terpisah, bacaan tersambung. Mausul, bacaan dan tulisan tersambung. Nah, begitu pula ada kata aman. Ini contoh dasar aja ya. Contoh umum aja, itu contoh umum. Nanti ada beberapa contoh rinciannya. Aman misalnya. Dalam Al-Quran ada kata aman, banyak ya. Sebagai bentuk istifham. Nah, tulisan ada penulisan, itu ada dua, ada yang qata', ada yang dipisah, am plus man, bisa, ada yang di wasal, sehingga menjadi tasydid. Jadi salah satu ciri di wasal, sambung, tulisannya adalah adanya tasydid, karena mengalami proses idgham ya. Mengalami proses idgham, sehingga inilah tasydid dalam tulisannya. Am plus man dan amman. Berikutnya, innama, dalam Al-Quran banyak kita tambahkan kata innama, itu tidak semuanya kita anggap tulisannya bersambung. Hamzah, nun, dan mim. Satu deretan. Ternyata ada inna plus ma, ada innama disambung. Nah, ini nanti akan lebih berpengaruh ketika kita waqaf ikhtibari. Kalau misalnya kita mendapatkan di satu tempat, dalam Al-Quran ada berapa banyak kata Allah. Itu nanti sudah diklasifikasikan oleh Imam Ibnu Jazari. Ternyata misalnya ada 10 tempat Allah dalam Al-Quran. Ternyata tapi di 10 tempat itu tidak semuanya wasol atau tidak semuanya mausul. Tidak semuanya betul ketulisan seperti ini. Kenapa? Karena kalau tulisannya seperti ini, maka baik wasol ataupun waqaf dibacanya Allah. Gitu ya. Kalau misalnya ditulis dengan bentuk seperti ini, Allah, dengan tulisan tersambung, maka pasti bacaannya baik di wasol ataupun di waqaf akan tersambung juga. Nah, yang menjadi perbedaan ketika tulisannya terpisah. An plus la. Nah, kalau ini bacanya kalau di wasol, maka dia akan tetap dibaca wasol atau terbaca menjadi satu. Jadi Allah, nun ketemu lam jadi idgham bila guna. Allah. Tapi kalau kita waqaf, coba berarti di kata Allah pada ayat ini, surat ini,
surat ini dan ayat ini. Ternyata di tulisan tersebut, tempat tersebut, tulisannya tidak dengan seperti ini, tapi dengan dipotong, dipisah. Maka kalau kita mendapatkan tempat yang tulisan seperti ini, maka wakafnya bukan dengan Allah, tapi an. Jadi kalau wakaf an, bukan Allah. Kenapa? Karena an dan la di sini terpisah. Gitu ya, dia terpisah, dia tidak menjadi satu kesatuan huruf. Itulah aman misalnya. Kalau kita dapetin tempat tertentu tulisannya seperti ini, am plus man, bukan aman, maka kalau kita wakaf bagaimana? Am, gitu ya. Am, jadi jelas sukun untuk mimnya, bukan langsung amma. Wakaf di sini am, innama di sini. Kalau kita wakaf di sini gimana? In, karena terpisah dengan mim. In, bukan innama. Kalau innama ini sudah tersambung. Kalau udah tempat yang sudah tersambung. Kalau tempat terpisah tulisannya maka ya dibaca terpisah. Begitu pula untuk huruf ta, nanti hukum ta. Nanti kita kenal dalam dalam kajian ilmu bahasa Arab, ta itu ada tak marbutoh. Marbutoh itu ada yang afwan, sebelum tak marbutoh kita bahas tak ta'nif. Tak ta'nif itu tak yang menunjukkan kepada mu'annas, suatu ism, menunjukkan feminim suatu kata yang dianggap sebagai feminim dalam suatu kata dalam bahasa Arab. Nah, tak ta'nif dalam Arabiyah itu bisa bentuk tak marbutoh, yaitu dalam tak yang bulat seperti ini, bisa dengan tak mabsutoh yang lonjong. Nah, ini akan berpengaruh kalau misalnya tulisannya berbeda. Misalnya kata rahmah dalam Al-Quran itu ada berapa banyak kata rahmat kan? Nah, itu ada kalanya dibaca rahmah, ada kali baca rahmat, gitu ya. Rahmah ini kalau misalnya tak marbutoh, akhirnya diakhiri dengan tak marbutoh. Kaidahnya umum ya, kalau setiap kata yang diakhiri tak marbutoh maka harus diganti dengan ha, yang menjadi huruf ha. Jadi misalnya kita dapetin kata rahmat, asalnya rahmatun misalnya, atau rahmatan atau rahmatin, ya kan? Dalam bahasa Arab pakai ta marbuthah. Tetapi kok nyatanya di tempat yang lain pakai ta mabsuthah, maka dibedakan. Kalau yang pakai ta marbuthah ketika kita wakaf maka jadi rahmah. Tapi kalau pakai ta mabsuthah jadi rahmat. Gitu ya. Itu kalau pembahasan wakaf. Kalau wasal maka semuanya sepakat sama-sama dibaca ta. Begitu pula fitrah, sunnah, sunat, ya itu sama seperti itu. Nah ini ada gambar umumnya ya. Jadi makutul mausul itu maksudnya potong pisah, potong sambung, pisah sambung, maktub pisah, mausul sambung, huruf tak itu tak mabsuthah dan tak marbuthah yang merupakan tak takmir. Nah sekarang langsung aja fakotoh bi asyri kalimatin Allah dan seterusnya. Baik, yang pertama langsung saja kita ambil kata Allah. Allah itu perinciannya dalam Al-Quran ada yang Allah langsung tersambung, ada anla, gitu ya. Nah di sini langsung kita ambil dari dalil di matan fakotoh bi asyri kalimatin, dipotong di 10 tempat. Fakotoh bi asyri kalimat, dimaksudnya an plus la. Jadi an plus la itu makotor, artinya kan an ditambah la terpisah itu pada 10 tempat. Nah ini bisa dicek aja atau 114, Al-A'raf 105, dan 169, Hud sampai Ad-Dukhan ayat 19. Ya ini minimal bisa dicatat dulu ya, ditandain. Karena semuanya sama insya Allah. Ya. Contohnya misalnya kita ambil dari At-Taubah 118. Saya salah tulis ini 118 memang 114 terus saya koreksi. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Ini salah, saya cek, saya koreksi 118 ya. Terus saya sekarang deh saya koreksi aja biar nggak lupa. Nah, contohnya misal kita ambil di 118. Ada ayat yang berbunyi wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Nah, di sini tulisannya ternyata pakai an plus la terpisah. Maka ketika kita misalnya disuruh coba diikhtibarkan di ujian berhenti di Allah di At-Taubah 118. Gimana? Wa dhannu an
ya, berarti di an karena an di sini sudah kata tersendiri, lam sudah kata tersendiri. Jadi bukan wa dhannu alla karena dia maqtu'. Gitu ya. Begitu pula misal Hud 14 dan 26 alla ilaha illahu alla ta'budu syaitan. Kalau ta'budu syaitan itu Yasin ya. Yang Fani Hud itu yang Hud 26. Alla ta'budu illallah. Nah itu baru di Hud 26. 14 dan 26 sama-sama alla ilaha illahu sama alla ta'budu illallah, sama-sama kita tauhid. Nah, pembahasannya adalah an plus la. Karena dia an plus la, maka nanti di sini berhentinya harus di an kalau ikhtibari. Gitu ya, ikhtibari. Nah, ini makanya penting juga kita kalau menghafal Quran ini sebenarnya ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk yang menghafal Quran ya. Yang nggak menghafal Quran pun atau masih dalam proses juga tetap akan bermanfaat agar nanti suatu-waktu kalau dia waqaf idtirari. Jadi ini bisa dua hal ya manfaatnya. Kalau ikhtibari itu buat yang udah hafal Quran biasanya. Dites oleh gurunya waqaf di kata ini tertentu, dia tahu nggak tulisannya gimana. Itu yang untuk yang hafid Quran. Kalau yang belum hafid Quran, maka bisa mencegah dari waqaf idtirari yang keliru. Misalnya lagi baca ayat At-Taubah 118, wa dhannu an patuk, atau misalnya lupa ayatnya gitu ya, atau segala macamnya memang karena manusiawi ya, maka kita tahu oh di sini bukan Allah, harusnya wa dhannu an batuk, atau lupa wa dhannu an. Nah, berarti di situ untuk idtirari nanti diulang lagi untuk kata sebelumnya gitu. Nah, ini 10 tempat ini semuanya pakai an plus la. Nah, yang mausul, jadi yang maktub tadi bisa langsung dicatat aja ya. Prakteknya gitu aja gitu. Jadi simpel ya. Teorinya aja yang memang banyak. Kalau yang mausul berarti yang disambung, tulisan dan pengucapan. Itu hanya di dua tempat. Hud ayat 2, An-Naml 31. Contohnya alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Ya, seperti di surat An-Naml 31. Ketika di sini sudah disambung, maka dibacanya waqaf, dibaca alla. Gitu ya. Coba waqaf di kata ini gimana? Alla, bukan an, karena sudah mengalami proses idgham di situ. Idgham yang menjadi satu kesatuan kata. Gitu ya. Kalau an plus la ini mengalami idgham kalau diwasol aja. Kalau nggak diwasol, misal dipisah itu nggak ada idgham. Gitu, itu perbedaannya. Itu untuk Allah ya. Fakmo biasa kalimatnya Allah. Terus berikutnya ada imma, amma, mimma. Langsung saja ya. Tapi kalau amma, imma itu sambil buka matanya. Jadi ini tadi Allah udah selesai. Malja'a wala ini adalah potongan ayatnya. Malja'a itu maksud tadi yang di surat Allah malja'a ilaihi. Ya, contohnya tadi jadi malja'a itu surat At-Taubah 118. Jadi itu potongan dari ayat malja'a itu misalnya potongan dari At-Taubah 118. Wa dhannu alla malja'a minallah la ilaha illa, itu dari mana illahu ya dari surat Hud atau segala macam. Mau ta'budu Yasin, surat Yasin, kata Yasin, surat Yasin yang ada kata ta'budunya alla ta'budu alla ta'budu syaitan, gitu kan? Di surat Yasin alla ta'budu syaitan, ya kan? Seperti itu. Itu potongan ayat atau tempatnya yang menjadi titik bahasan. Sani Hudala tempat kedua dari surat Hud, la yusyrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala, ini perincian dari tempat-tempat yang lain tadi yang ada di bagian segala macam. Nah, sekarang ini alla yaqulu la aqula baru ke imma, langsung ke imma. Dan ini tadi hanya tempat-tempatnya aja nih ya. Potongan ayat yang menjadi titik bahasan untuk tempat anla, baik itu anla yang maqtu' atau anla yang mausul. Berikutnya inma. Ya, selesai itu imma birra'di wal maftuh sil wa amma. Kalau imma cuma sampai birra'di wal maftuh sil. Imma dalilnya. Itu di mana? Untuk imma dalam Al-Qur'an bisa in plus ma, bisa juga dengan imma. Amma dia hanya maqtu' di surat Ar-Ra'd ayat 40. Yaitu yang ayatnya berbunyi wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Wa imma nuriyannaka alladzi na'iduhum. Ini di maqtu', artinya selain ini mafhum mukhalafahnya itu mausul. Kan imma birra'di wal maftuh hasil.
wal maftuh hasil maksudnya yang harokatnya fathah berarti amma itu nanti semuanya dibaca dengan apa dengan mausul itu ya, kecuali ammanya wal maftuha sil wal maftuha sil. Ya betul betul, jadi amma ya, ingat amma. Jadi kalau yang imma itu kan kasrokin ya, yang maftuh itu maksudnya amma, jadi sama-sama hamzah. Untuk yang maftuh yang fathah hamzahnya maka diwasolkan semua, artinya bukan an plus ma lagi tapi udah amma kayak begini, amma yang seperti ini. Kalau yang imma bisa in plus ma kayak begini, dan ini hanya satu tempat di arad 40. Jadi kalau kita baca arad 40 mau wakaf ikhtibari ataupun ibtirari, maka kita wakafnya gimana? Wa in, ya, bukan wa imma. Kalau imma itu nanti tempat-tempat lainnya, gitu ya. Selain dari arad 40, maka itu boleh dibaca imma karena sudah mengalami idgham. Tapi kalau in plus ma untuk ini nggak bisa dibaca dengan imma untuk wakaf. Berikutnya amma. Amma ini pakai ain ya, jadi beda dengan amma yang pakai hamzah. Amma ini maktubnya hanya di Al-A'raf 166. Ya, Al-A'raf 166. Falamma atau amma nuhu. Amma ini tadi yang dari matan amma, potongan dari matan amma, maka dia di maktu'. Artinya kalau kita wakaf di sini baca falamma atau an, ya. Kecuali tempat-tempat yang lain, ya amma yang lain, maka nanti pakainya amma, wakafnya dengan di wasol. Mimma waktunya di Anisa 25 ya. Mimma jadi min plus ma. Ya, dia waktu dia terpisah di Anisa 25, Arum 28 dan khilaf pada Al-Munafikun ayat 10. Anfikum mimma razaqnakum. Gitu ya. Oke. Yang kotok kita udah bahas ya. Jadi 5 sama ya, yang dengan lainnya selama dia dipisah maka bacanya famin, bukan mimma. Misalnya famimma malakat aimanukum, mimma malakat, maka wakafnya di minnya kalau untuk wakaf ikhtibari atau iktirari. Dan menjadi pembahasan khilaf itu di Al-Munafiqun 10. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Enggak, bukan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya setelahnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya dan seterusnya. Pembahasannya mimma razaqnakum. Di sini sebagian cetakan penulisan Quran dari Ilmu Rasul ada yang mengatakan dia diwasol. Jadi bukan min plus ma tapi mimma langsung. Ya, mimma langsung tanpa dipotong. Tapi yang lebih banyak dipakai, diamalkan adalah dipotong, dipisah. Jadi mushaf yang kita pakai pun di Utsmani sekarang yang kebanyakan dipakai ini untuk Al-Munafikun 10 di kota. Jadi kalau kita wakaf untuk ikhtibar atau iktirari, wa anfiqu min, gitu ya. Oke, berikutnya aman haitsuma alam. Nah, ini sama ya. Jadi pembahasannya gitu-gitu aja sebentar ya. Jadi kita hanya memetakan tempat. Jadi di mata itu yang merah-merah itu bisa dengan kalau yang apa yang pembahasannya misalnya aman berarti itu bahas kata aman. Alam bahas alam haitsuma. Nanti ada potongan-potongan ayat-ayatnya yaitu tempat-tempatnya masih kayak gitu ya. Misalnya aman, di sini amannya bukan pakai ain, am plus man. Maktub pada 44, yaitu di mana At-Taubah 109, Fusil 40, An-Nisa 19, As-Sofat 11. Berarti mafhum mukhalafah selain ini nanti dibaca dengan mausul aman. As-sasa bunyanahu, contohnya di At-Taubah tuh. Di At-Taubah ada ayat di awal juz 11, amman as-sasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Dan seterusnya itu dia di mausul. Jadi kalau wakaf di sana aman. Tapi kalau di sini wakaf di sini maka bukan aman tapi misalnya kita baca At-Taubah 109. Afwan di sini malah diwasal, malah di apa afwan. Saya salah kebayang. Afwan. Jadi di At-Taubah 109 yang tadi saya bilang aman asasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan, justru dia dibaca qata, dipisah. Jadi kalau wakaf di sini misalnya aman asasa bunyana, kita disuruh berarti di sini untuk diuji. Bukan aman. Gitu ya. Atau misalnya di Fussilat 40 ammay ya'ti aminay yaumal qiyamah. Berarti di sini bukan aman gitu ya. Itu membedakan dua huruf yang terpisah. Gitu.
Nah, berarti selain ini ada, selain ini berarti dibaca wasol, itu ya, pemahaman yang lainnya. Oke, haitsuma semuanya di selain Quran, di hampir setiap Quran itu disambung ya, haitsuma, kecuali di mana? Di Al-Baqarah 144 dan 150. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, awal juz 2 ya, awal juz 2. Haitsuma kuntum. Nah, ketika kita wakaf di sini maka bukan haitsuma tapi haits ya, karena terpisah antara haits plus man. Alam juga sama, alam di dalam Al-Quran ini semua tempat di dalam Al-Quran nggak ada di mausul. Jadi setiap kata alam dalam Al-Quran itu pasti dibacanya maqtu' kalau waqaf. An, saya di surat Al-Balad juz am, ayahsabu alam yarahu ahad. Coba berarti di kata alamnya. Ayahsabu an. Jadi bukan ayahsabu alam. Kalau alam kan kesannya sudah dua kata. Kalau kita membahas dua huruf yang terpisah, maka wakaf di kata yang terpisahnya satu-satu. Jadi kalau disuruh wakaf di Al-Balad ayat 7, ayahsabu alam yarahu ahad gitu ya. Ayahsabuan kalau wakaf. Innama annama ya, ini juga sama. Dalam Al-Quran ada inna plus ma, ada innama. Untuk innama mausul pada 6 tempat ya, kalau 6 kecuali 134. Jadi yang dipisah, yang maktunya aja berarti kita ingat. Yang maktunya itu hanya di ayat 134. Innama tu'aduna la'at. Innama tu'aduna la'at. Ayat 134. Ayat 134. Baik, kalau di sini berarti gimana? Itu bukan innama gitu ya. An-nama juga sama. An-nama itu maktunya di Al-Hajj 62 dan Luqman 30. Jadi kalau wakaf di tempat ini maka dipotong, dipisah antara an plus man. Gitu ya. Kayak bisa kita percepat kayak gitu aja bahasanya ya. Bentar ya. Dan ini ya sebenarnya bagi yang udah hafal Quran enak, artinya akan terbayang. Yang belum hafal Quran maka ya sebisa mungkin itu sedikit-sedikit dibaca, dipetakan ya tempat-tempatnya. Jadi nanti bisa terpakai juga dalam menghafal tilawah, sehingga kalau kita wakaf tadi optirori minimal itu kita nggak salah wakaf ya, atau sesuai dengan kaidah maktu mausulnya. Kul lima kulama sama ya, sama ya. Kul lima kulama ini mausul ya, mausul di tempat-tempat yang ada nih ya. Ini mausul di surat Ibrahim 34. Kok mausul sih? Seharusnya maktu ya. Saya salah tulis ini. Ya, ini belum saya revisi berarti. Font ini maksudnya maktu ya. Kulama ini maksudnya maktu. Maktu'an bentar. Oke. Wal amal ala qatl awal wa wasl akharin. Oke. Berarti untuk yang wa atakum min kulli ma sa'altumu, wa atakum min kulli ma sa'altumu surat Ibrahim ayat 34 ini adalah faktor ya. Sekarang saya sedikit koreksi ini. Ini bahan materi yang untuk di pesantren saya. Itu belum sempat dikoreksi lagi. Maktu. Berarti ini seharusnya yang Ibrahim 34 maktu. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Jadi kalau berarti wa atakum min kul. Wa atakum min kul. Bukan kul 5 tapi kul karena terpisah kul plus ma-nya. Maktu. Nah, yang lainnya khilaf di An-Nisa, Al-Mu'minu, Al-A'raf. Itu ya. Nah, tapi yang kuat untuk yang khilaf An-Nisa 91, ya, Al-Mu'minun 44, Al-A'raf 34 gitu ya. Itu diwasal, wasul akharin. Maksudnya dibaca di mausul. Ya. Jadi yang lebih kuat ya, yang lebih banyak diamalkan di wasal. Jadi wakaf nanti kullama bukan kul. Jadi dia menyambung secara baca dan tulisan untuk 3 tempat ini ya. Untuk kata kullama atau kul 5. Nah, untuk bi sama dia mausul di surat Al-Baqarah. Kul bi sama ya'murukum bihi in kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin ya. Di tengah juz 1. Ini dia di wasal. Jadi kalau kita wakaf bi sama tetap bi sama.
gitu ya. Tapi kalau yang khilaf, yang misalnya yang mana, yang tempat yang lain, misalnya Al-Baqarah 93, Al-A'raf misalnya 90, maka nanti bis. Kalau pakai khilaf kan berarti bisa kotok, bisa wasal. Tapi diamalkan yang wasal. Artinya tetap sambung. Walaupun kita mengamalkan yang kotak, gitu ya, dipisah, maka misalnya bi sama bisa plus sama, berarti ini bisanya bis. Gitu, bis. Ya, bukan bi sama. Oke. Fima. Fima. Waktu pada 11 tempat. Nah, bisa dibaca ya, tempat-tempatnya. Jadi kalau kita wakaf di fima yang terpisah fi plus ma, maka kita wakafnya fi ulla ajidu fi gitu ya. Kalau wasal baru ulla ajidu fi ma gitu. Mausul pada selainnya. Jadi selain sebenarnya saya maksud 11 tempat kayak gini, berarti selain 11 tempat tadi dibaca mausul. Dibaca fima, baik wakaf ataupun wasal. Gitu ya. Kita lanjut. Al-ilam, allan, kaila. Ilam, allan, kaila. Mausulnya hanya untuk ilam, itu hanya di hud 14. Ya, jadi selainnya itu dibaca nanti kalau ada lagi kata ilam, inlam, itu di makutuwe. Yang mausul hanya di hud 14. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ya, halaman ketiga surah pojok kanan atasnya. Fa illam yastajibu lakum. Dan di sini maka dibaca dengan kalau wakaf ya, kita maksud fa illam, bukan fa'in. Ya, karena asalnya bisa juga fa'in lam kan. Tapi karena tulisannya digabung, maka digabung. Berikutnya allan. Allan itu mausul. Ya, mausul. Al-Kahf al-Qiyamah. Allan naj'ala lakum mau'ida. Al-Kahf 8. Al-Qiyamah. Allan najma'a ayudhamah. Jadi kalau wakaf, allan tetap allan. Kaila, sini mausul pada 4 tempat. Jadi kaila bukan kai plus la. Jadi sama pada 4 tempat ini maka dibaca dengan wasal, tulisan ataupun bacaan. Kaila, likaila ta'sau ala ma fatakum, likaila, bukan likai, la, bukan likai plus la, tapi likaila, gabung. Amman yaumahum, amman yaumahum, yang aman itu maktuk untuk 2 tempat ya, An-Nur 43, An-Najm 29. Yasrifuhu amman yasha fa'arid amman tawalla, gitu ya. Wa yasrifuhu amman yasha fa'arid amman tawalla, gitu ya. Jadi kalau kita wakaf di sini ya maqtu berarti berarti gimana? Wa yasrifuhu an fa'arid an, itu yaumahum. Yaumahum itu bisa wasal bisa wakaf, apa bisa wasal bisa qata ya, bisa digabung bisa dipisah. Nah, dia yang dibahas yang maktu. Kalau maktu yaumahum misalnya di surat Az-Zariyat, yaumahum 'alan nari yuftanun. Maka di sini jangan dibaca yaumahum wakaf, tapi yaum, karena dia terpisah antara yaum dan plus hum. Gitu ya. Setelah tulisan terpisah. Gitu ya. Maka harus dibacanya terpisah. Yaum. Kalau asal baru sepakat yaumahum. Mali. Di sini mali makoto pada 4 tempat. Jadi dibaca ma. Jadi bukan mal, tapi ma. Ma plus li. Asalnya begitu, ma plus li. Ya. Ma-nya istifham, li-nya untuk pemilikan. Litamlik. Ya. Mali. Terpisah. Gitu. Jadi ini nanti dibacanya kalau wakaf ma, bukan mali gitu ya. Untuk 4 tempat aja. Jadi selainnya kalau ada lagi tidak dibaca dengan qata'. Nah, untuk berhenti maka untuk di huruf ma boleh kita di huruf ma atau disempurnakan hingga menjadi mal. Kalau ikhtilali atau ikhtibari. Jadi secara tulisan memang dia terpisah, maka dia berikan 2 pilihan. Kalau pilihan asalnya sebenarnya terpisah ya, karena kan dia makutuh. Jadi fama atau ma
Tapi kalau mau lengkap sampai lam juga boleh. Mal, mal, famal itu boleh. Tapi asalnya sebenarnya dia terpisah, jadi kita berarti di mahnya. Maktub ya. Dia terpisah. Nah, ini tahin. Surat ketiga ya. Wala tahina manas. Wala tahina manas. Di dalam riwayat Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, bahwasanya wala tahina manas itu tak dengan hina itu digabungkan di mausul huruf tak dengan hina. Wala tahina. Jadi tulisan itu seperti mana ya? Eh, nggak ada tulisannya karena apa namanya dia tidak mendapatkan marjuh, mendapatkan kurang kuat. Yang dipakai itu memang Abu Murad Dani ya. Maksudnya tidak ditemukan mausul tahin di dalam musab-musab lain sehingga ditemukan ketuk wala tahina. Afan ini nih. Jadi bedanya wala tahina dengan wala tahina. Itu bedanya begitu ya. Yang satu wala tahina disambung ya huruf tak dengan hinanya. Jadi taknya digabung dengan hinanya. Tahin wala tahina seperti ini. Kalau di bacaan kita, mushaf yang kita pakai sekarang itu tak sama hanya dipisah. Tahin ya, tahin. Wala tahin. Jadi kalau wakaf misalnya kita di surat ayat 3 nih, yang bacaan kita, yang mushaf kita pakai misalnya wala tahina manas. Berarti kalau wakaf di sini gimana? Walat. Karena dia taknya terpisah dengan ha gitu ya. Tak terpisah dengan ha. Kalau pakai riwayat dari Al-Qasim bin Salam, maka dibacanya wala tahina. Tapi ini pendapatnya marjuh, pendapat yang kurang kuat ya. Menurut Imam Abu Mardani tidak ditemukan mausul tahin dengan pola seperti ini, betul seperti ini dalam musaf-musaf yang lain. Jadi kita pakai yang ini wala tahina. Nah, saya akan cek di musaf surat ayat 3 tulisannya seperti ini ya. Wala tahina manas. Nih, kayak gini ini asalnya begini. Wala tahina manas. Oke. Dan sebenarnya tulisan-tulisan ini itu sebenarnya nggak mempengaruhi makna ya. Jadi ini hanya dari pertama faktor apa sih rosom ini bisa maksud mausul terjadi karena riwayat tentunya ya. Jadi rosom itu sebenarnya menjadi salah satu pengaruh dari ilmu qiraat itu sendiri. Gitu ya, ilmu qiraat sendiri dan tulisan gaya tulisan itu kan rosom Utsmani itu salah satu syarat qiraah itu mutawatir. Diterima ya sebagai bacaan yang bisa ditransmisikan dari sepanjang masa. Jadi faktor Rasul itu adalah faktor riwayat sebenarnya, ya bukan faktor yang lainnya. Walaupun ada sebagian ulama membuat semacam filosofi kenapa dia seperti ini, mengapa seperti ini. Tapi itu kajian nanti lah setelah kita membahas semuanya. Minimal kita tahu riwayatnya ini seperti ini itu sudah cukup ya. Karena memang untuk Rasul itu sifatnya memang adalah tauqifi. Artinya itu juga termasuk dari sumber wahyu ya. Sumber wahyu bukan sifatnya bukan ijtihadi, bukan bentuk pemikiran dari Rasulullah dan sahabat. Ya. Wazanuhum kaluhum yakni dak dan at-tanbih. Wazanuhum kaluhum ini mausul di soal mutafifin ayat 3. Jadi kalau di sini wazanuhum jangan berarti di wazanu tapi wazanuhum kaluhum gitu ya. Misalnya di awal mutafifin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka di sini jangan berhenti wa idza kalu. Bisa nggak dipisah secara tulisan? Bisa aja. Cuman kan itu riwayatnya tidak dipisah, disambung. Maka berarti di hum ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi jangan dikiaskan dengan yaumahum gitu. Nah, dalam ilmu riwayat, dalam rosem, dalam qiraat itu nggak ada kias gitu ya. Sumber hukumnya bukan kias. Kias itu nggak bisa dipakai dalam ilmu riwayat. Jadi jangan ini kan wazanahum kan sama kayak bahum kan bisa aja dipisah. Gitu kan. Nah, ini tapi nggak ada riwayat yang bilang seperti itu. Nggak ada sanadnya. Maka jangan kita membuat ketentuan sendiri gitu ya. Lam ta'rif yakni da dan hat tanbih itu mausul di setiap tempat sehingga tidak boleh terpisah secara penulisan dan pengucapan. Ya, al-mu'minun. Ini kita harus baca sekaligus al-mu'minun, jangan dibaca al doang. Ya ayuha jangan dibaca ya doang kalau waqaf. Hadza jangan dibaca ha doang.
Kenapa disampaikan seperti ini? Karena memang dalam pembahasan nahwu memang terpisah ini. Alif lam ta'rif itu adalah sebagai tambahan dari kata, menunjukkan kepada ma'rifah, yaitu ala syai'in muayyanin, menunjukkan pada spesifikasi kata. Ya ayuha, ya ini harfun nida, harf tersendiri, ya, dari sebagai panggilan. Ya ayuha itu yang harf nida, ya doang. Ayuha ini sebagai tambahan dari ada watun nida yang lain, gitu ya. Hadza hanya nih hak tanbih. Ya, jadi kalau isim isyarahnya hanya tidaknya doang. Jadi sama ini kita bisa di isim isyarah kita bahas hadza isim isyarah, hadhihi isim isyarah. Padahal sebenarnya isim isyarah itu hanya tidaknya doang. Haulai hanya ulanya doang. Yang hak itu adalah hak tanbih, memberikan penegasan ya atau penguatan terhadap isyarat yang ditunjuk. Nah, itu dalam ilmu nahwu dibahas ya. Jadi sebenarnya memang beda hukum dari si nahwu, tapi dalam rosem dia tersambung. Sehingga kalau kita dalam baca Quran, jangan karena mentang-mentang kita baca nahwu gitu ya. Kita sudah tahu kaidahnya, terus kita baca ha, za, dipisah. Ya, Musa, ya, ayyuha al mu'minun. Jangan dipisah karena faktor ilmu nahwu. Secara rosem itu lebih dahulukan. Makanya ada kaidah mendahulukan rosem itu didahulukan daripada kaidah ilmu nahwu. Ya, mendahulukan rosem didahulukan dari kaidah ilmu nahwu. Ya, karena rosem itu sifatnya tauqifi. Dan itu sesuai dengan riwayat yang tersampaikan. Baik. Nah, berikutnya masuk ke ta ya. Warahmatul zuhrufi bita zabarah. Jadi bisa cepat ini bahasan ini, makanya kita bisa selesai. Karena bahasa ini tadi hanya pemetaan aja, main mapping aja sebenarnya. Enggak, prakteknya tadi yang penting udah tahu tempatnya. Ya, nanti kalau waktu 50 bari atau iktirori, ya maka berhentinya harus sesuai dengan kotok atau wasolnya. Kalau kotok jangan digabung, kalau wasol silakan diwasol, gitu aja. Nah, kalau tak juga sama, kita tahunya ini marbutoh atau mabsutoh, ya, harus dikatakan. Untuk kata rahmat ya. Rahmat. Dalam Al-Quran dia pakai rahmat dengan tak marbutoh, yang bulat ada pakai mabsutoh yang lonjong. Yang mabsutoh di 74. 74 ya. Zukhruf 32, lalu juga di Al-A'raf 56, Ar-Rum 50, Al-Baqarah 218, Hud Maryam. Contoh misalnya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf 56. Maka di sini kita wakofnya, kalau kita wakaf di sini inna rahmat kita. Dan kalau wakaf nanti tanya berarti harus jelaskan hamsnya ya. Inna rahmat. Jadi kita berbesupah. Di wasol sama juga sama-sama kita inna rahmatallah gitu ya. Nah, ini yang mabsutah. Selainnya sisanya berarti pakai marbuthah, mafhum mukhalafahnya begitu. Gitu ya. Dicari yang sedikit jadi sisanya itu yang banyak. Ya, rahmat. Jadi tujuh tempat ini kalau kita wakaf diingat-ingat aja ya, pakai tak mabsutah, jangan pakai tak marbuthah. Baik, berikutnya ni'mat. Ni'mat dalam Al-Quran juga ada yang pakai ni'matun, pakai marbuthah. Kalau wakaf ini ni'mah, dan pakai ni'mat, pakai tak mabsutah. Marbuthah dua tempat, Al-Baqarah 211, An-Nahl 18 dan 7. Satu, wa may yubaddil ni'matallah ya, may yubaddil ni'matallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, segala macam. Oke. Dan mabsutah pada surat tak marbuthah ya, mabsutah pada surat terakhir dua surat Al-Baqarah dan An-Nahl 72, 83 dan 14. Jadi ada 4 tempat ya. Seperti itu yang mabsutah. Ini contohnya pakai yang ayat 18 misalnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka di sini kita bentuknya pakai apa? Bukan itu. Yang tiga terakhir ya. Berarti wa bi ni'matillah. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ayat 72. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Maka di sini kita berarti wa bi ni'mat. Kalau yang sisanya dua yang awal di bagian An-Nahl pakai tak marbuthah. Jadi kalau wakaf wa in ta'uddu ni'matallah wa in ta'uddu ni'mah. Apa bi ni'mah? Ya, itu nikmat. Lalu juga ada kelanjutan lagi yaitu nikmat marbuthah di Ibrahim 6, mabsutah di Ibrahim 2834. Jadi ada satu surat itu taknya berbeda gitu ya.
Kayak tadi An-Nahl ada 5 tempat nih yang pakai ada kata nikmat. Ternyata 2-nya pakai marbutoh, 3-nya pakai mabsutah. Begitu pula nikmat ya di surat Ibrahim. Nikmat dari Ibrahim 3 tempat, tapi yang pakai marbutoh hanya 1. Ayat ke-6, sisanya pakai mabsutah. Berikutnya di Al-Maidah, surat yang sama. 3 tempat yang pakai marbutoh, sekarang lebih banyak 2, yang 1 pakai mabsutah. Berikutnya di tempat-tempat khusus ya, itu di surat-surat yang lain, artinya dia bukan satu surat yang sama. Luqman ya, terus Fatir, Tur, dan Ali Imran. Nah, ini satu surat yang independen, artinya dia tidak ada teman yang lain dengan yang sama, tidak ada tempat yang sama atau kata yang sama di surat tersebut. Jadi Luqman ya hanya di ayat 31 yang baca dengan mabsutah atau tertulis dengan mabsutah. Fatir hanya di ayat 3 yang ditulis dengan mabsutah. At-Tur ayat 29 saja yang mabsutah. Ali Imran hanya 103 yang baca mabsutah. Itu nikmat. Nikmat itu kata yang banyak ya dalam Al-Quran. Baik, begitu laknat. Laknat ya. Laknat bisa laknah, bisa laknat. Tergantung tempatnya. Mabsutah di 2 tempat. Ali Imran dan An-Nur. Ali Imran, An-Nur. Misalnya Ali Imran. Dan 1. Karena ja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka di situ laknat. Laknat. Gitu ya. Kalau waqaf. Tapi kalau di misalnya ayat ke-87 di Ali Imran, nah ini tidak termasuk kategori yang mabsutah. Ayatnya berbunyi misalnya ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah. Maka di sini berhentinya pakai hak. Anna 'alaihim la'nah. Bukan laknat. Ya, seperti itu. Imro'at. Nah, imro'at itu mabsutah pada 7 tempat. Ya, jadi mafhum mukhalafahnya selain ini berarti dibaca dengan imro'ah. Itu di mana? Yusuf 30:51, Ali Imran 35, Al-Qasas 9, At-Tahrim 10:11. Itu ya, imro'at. Imro'atul Aziz, Imro'atul Aziz, Imro'atu Imran, Imro'atu Fir'aun, Imro'atu Nuh, Imro'atu Lut, Imro'atu Fir'aun. Kalau wakaf berarti imro'at. Pada tempat ini, kalau wakaf dikata imro'ah, imro'atnya berarti imro'at. Walaupun sebenarnya bisa pakai tak mabsutah, pakai tak marbutoh imro'ah. Karena imro'ah itu kan satu perempuan. Istri ya. Istri yang satu. Jadi dibaca imro'ah. Tapi tulisannya pakai tak mabsutah. Sama-sama menunjukkan pada tak nih gitu ya. Baik, maksiat dalam Al-Qur'an. Jadi gini ya, tak mabsutah ini masih dalam kategori mufrad sebenarnya. Ya. Jadi kan kita kalau di bahasa Arab kan belajar tak mabsutah itu biasanya digunakan untuk isim yang jamak muannats salim. Misalnya muslimah, muslimatani, muslimat, gitu kan. Qanitat, taibat, soimat. Nah, itu bukan pembahasan itu. Jadi ini kaidah khusus dari murasam ya. Jadi ada kalanya mufrad muannats, isim yang tunggal yang dianggap sebagai feminin, katanya itu bisa juga ditulis dengan tak mabsutah. Jadi tak mabsutah itu untuk tak tanis tidak hanya untuk menunjukkan jamak muannats salim, bisa juga untuk mufradnya. Gitu ya. Kayak maksiyah itu kan bisa maksiyah pakai tak marbutah, pakai mabsutah. Baik yang marbutah mabsutah itu enggak menunjukkan yang satu jamak yang satu mufrad enggak. Sama kata di laknat, di muraat, rahmat gitu ya. Itu enggak menunjukkan dia jamak kalau pakai tak mabsutah. Tapi emang secara riwayat dapatnya memang seperti itu, sehingga kalau wakaf di situ pakai tak mabsutah, kalau pakai tak mabsutah, kalau pakai tak marbutah pakai hak gitu ya. Nah di Al-Mujadilah ya, kita mungkin sudah banyak yang hafal di 28 wa ma'siyatur rasul. Nah kalau kita wakaf di sini berarti wa ma'siyatir rasul wa ma'siyat gitu ya, wakaf di sini. Syajarat sunnat ini juga syajarah pohon ya, sunnah sama sunnah kita tahu aja sunnah pakai tak marbutah, jadi pakai hak terus. Kalau wakaf dalam Al-Quran dalam riwayat ilmu rasul bisa juga pakai tak marbutah. Nah kalau marbutah syajarah di Al-Quran 43, kalau sunnat
pakai mabsutoh. Jadi kalau wakaf bacanya bukan sunnah tapi sunnat. Ya, ingat ya pakai hams nih. Kalau nggak pakai hams jadi surat bahasa kita gitu ya. Sunnat, illa sunnat, bukan sunnat. Nah, sunat pakai sunat ya, nggak pakai tasdid namanya. Sunnat, jelaskan ada gunahnya gitu ya. Syajarah juga sama, misalnya di Al-Dukhan 43. Ini hanya satu tempat nih. Enaknya untuk syajarah satu tempat ya. Selainnya syajarah, misalnya syajarah yang misalnya yang syajaratul khuldi ya. Kisahnya Nabi Adam dengan iblis tergoda, Nabi Adam makan buah khuldi, pohon khuldi. Itu syajaratul khuldi surah Toha pakai tamar butoh. Pakai tamar butoh. Sehingga kalau apa jadi syajarah. Tapi kalau di Ad-Dukhan 43 ini syajarataz inna syajarataz zakum, berarti wakafnya di sini pakai apa? Tak mabsutoh. Inna syajarat. Ya, sunat. Nah, baru sunat juga sama ini beberapa tempat saja ya. Di Al-Fatir, di Al-Anfal Ghafir. Sunnatullah. Ini kalau yang sudah hafal nih lagi yang sudah hafal Al-Qur'an ini menjadi apa? Murojaah tersendiri ya. Jadi biar kalau lagi wakaf di sini nggak salah-salah. Ini sunnat atau sunnah. Nah, kalau wakaf itu harus diperhatikan. Qurrat jannat filtrat baqiyat menggunakan kalimat ini langsung karena ini tempatnya cuma 1-2 tempat aja. Langsung sekaligus ya. Qurratu ainin jannatun fi waqa'at dan seterusnya. Qurrat ya. Itu di mabsutah di Al-Qasas ayat 9. Qurratu ainil li wala qurratu ayun ya. Di kalaan qurratu itu ada juga di surat Furqan ya, doa kita sebagai orang tua buat biar punya anak yang penyejuk mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita wakaf di situ qurrah karena tamar buto di situ Al-Furqan tuh. Doa yang kita sering baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi kalau di Al-Qasas 9 ini pakai tak mabsutah. Jadi kalau kita wakaf di sini waqalat imratu fir'auna qurrat, bukan qurrah ya, karena tulisannya pakai ta mabsutah. Jannat juga banyak sekali kata jannah dalam Al-Qur'an ya. Jangan dianggap jannat itu pakai jannah semua wakafnya. Ternyata ada juga loh di Al-Waqiah 89 dia pakainya apa? Pakai mabsutah. Maka dia pakainya wakafnya pakai ta. Filtrat ini yang mabsutah semua nih. Filtrat, baqiyat, ibnat kalimat tempat-tempat ini yang sebenarnya mafhum mukhalafah yang kebanyakan mereka di kata-kata ini pakainya marbutah. Hanya tempat-tempat khusus saja sini yang dia dibaca dengan mabsutah gitu ya. Kayak seperti itu. Oke, alhamdulillah. Selesai ya untuk pemetaannya gitu ya. Nah, ini kesimpulannya jadi kaidah umum penulisan huruf ta itu ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati mabsutah marbutah sama-sama ya. Saya karena kita baca ta'nif maka ini mabsutah marbutah. Mabsutah itu tinjauannya bisa dua karena sebab idhofah. Kayak tadi misalnya kenapa ditulis dengan tak mabsutah? Contoh dari yang kata baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Hud 86. Dia diidhofahkan dengan kata Allah. Baqiyat sini sebagai mudhaf, Allah sebagai mudhaf ilaih. Sebab idhofah maka dia dibaca dengan ditulis dengan mabsutah gitu ya. Atau sebab riwayat. Ini sebab terkuat kalau ini ya, dibaca mabsutah, ditulis mabsutah sehingga kalau dibaca dengan tak ketika wakaf ya faktor riwayat itu ya, seperti itu. Yang mukhtalaf yang ada khilaf perselisihan ya tadi mabsutah ada juga karena faktor khususiyat ya tambahannya. Jadi kekhususan tempat saja, hanya tempat-tempat itu saja memang dia didapatkan dari riwayat juga tentunya ditulis dengan tak mabsutah. Baik, nah selesai ya. Nah sekarang kita masuk ke yang dua bab terakhir nih. Terakhir, jadi ini selesai nih. Jadi ini nggak perlu terjemah satu-satu. Jadi pemahaman langsung ke pemahaman konteks saja. Kayak bab hamzul wasl ya. Kalau mu'allif rahimahullah wa bada' bi hamzil wasl min fi'lin yudham in kana thalithan min al-fi'l yudham waqsirhu hal al-kasri wal fathi wa fil asma'i ghayra lam kasruha wa fi ibnin ma'a banati imri'in wa itsnaini wa imra'atin wa ismin wa ithnataini. Hamzah wasal ini pembahasan ilmu sharaf ya sebenarnya. Jadi ini kaidah untuk hamzah wasal ya. Untuk kaidah hamzah wasal yang apa? Yang apa namanya?
Kalau dia disambung dengan kata sebelumnya nggak terbaca hamzahnya. Tapi kalau dimulai, nah maka dia menyesuaikan dengan harokat huruf ketiganya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada dua hamzah, ada qatha, ada wasol. Kalau qatha itu terucap ketika wasol waqaf, kalau hamzah wasol terucap ketika wasol saja. Nah, dalam pembahasan tinjauan ilmu bahasa Arab, yang hamzah qatha itu biasa terjadi pada af'al rubaiyah yang pola madhi yang rubai. Misalnya ada akrama yukrimu, af'ala yaf'alu, af'ala yaf'ilu. Ya, pola af'ala lah, setiap pola af'ala. Akrama, asgar, akbar, segala macam. Atau bentuk isim tafdil ya. Saya isim tafdil. Yang dijadikan utama adalah af'al rubai, pola fi'il yang pola 4 ya, pola af'ala, akroma dan segala macamnya. Nah, berikutnya wasol, hamzah wasol itu sisanya adalah asma'ul sab'ah, asma sab'ah itu tadi. Jadi yang di matan itu sebenarnya itu yang nama-nama yang memang harus dibaca hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu mudahnya kalau dari sisi tulisan ya, sisi tulisan itu adalah dia tidak ada fisik hamzahnya. Jadi hamzah itu sudah masuk di alif. Jadi dia tidak ada fisik hamzah di alifnya, tapi sudah menyatu dengan alif. Makanya kan di sini tidak ada hamzah. Makanya secara penulisan juga kita nulis isem, kita nulis ibn, ibnah, imro'ah, imro'un, imro'ah, ismail itu jangan pakai fisik hamzah secara tulisan. Gitu ya. Secara bacaan ini semuanya harus dalam kasroh. Ibnun, ibnah, imro'ah, imro'un, ismaini, ismun, ismatain. Jadi nggak bisa dimulai usmun, umro'ah, amro'ah, nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa diawali dengan harokat selain kasroh. Itu hamzah wasal gitu ya. Oke. Nah, ini kaidahnya ya. Kaidah hamzah wasal. Untuk yang alif lam ta'rif dibaca fathah. Ya, jadi untuk hamzah wasal, alif lam ta'rif itu kan sebenarnya hamzah wasal. Alkitab, Allah, al-ard. Itu nggak bisa dibaca ul-ard, ul-kitab. Jadi kalau alif lam ta'rif yang itu merupakan hamzah wasal, itu maka harus dibaca fathah harokatnya. Isimnya dalam hal apa? Isimnya baik itu bisa masdar atau dia pola yang lain dengan isim yang sabah tadi yang 7, ibnun ma'abenatin, ibnun ibna imruun imro'ah ismun ifnain ifnatain, itu dengan nama-nama itu ya, dengan khusus nama itu atau pola-pola isim dalam pembagian dalam bahasa Arab seperti isi masdar contohnya. Istighfar ini kan bentuk masdar dari kata istighfaru istighfar, makanya harus dibaca dengan kasrah mutlak ya. Ibnun ismuhu. Nah, ini fi'il baru yang dari matan wa bada bi hamzil wasl min fi'lin bi dhamm in kana thalithatan min fi'li dhamm wa qasiru hal kasri wal fathi wa fi lasfa'i ghairu lam kasruha wa fi ibnin dan seterusnya. Nah, di fi'il yang menjadi pembahasan yang sering terjadi kesalahan. Jadi dia dibaca kasrah atau dibaca dhammah. Mudahnya kalau kasrah itu kalau kata ketiganya kasrah. Isbir, sobarot, sobaro yasbir. Ya, jadi kalau kata ketiga dari pola fiil mudhari' dia adalah kasrah, maka dibaca dengan apa? Kasrah hamzah wasal isbir. Jadi bukan usbir, bukan asbir. Isbir. Gitu ya. Jalasa yajlisu, ijlis. Ya, dengan segala macam ya. Nah, atau dia merupakan pola perubahan dari sisi tasrif. Karena litaklil harakah sehingga diberikan harokat pengganti. Contohnya itaku, imsyu sama yaqudu. Asalnya dibacanya, asalnya tulisannya masyi yamshi. Imsyu, asalnya gitu. Imsyu, iqdiyu, ya. Begitu pula yang ditanya ya, masuk yang tadi di grup WhatsApp, masuk nanti akan saya jawab di akhir. Itu nih ya, Al-A'raf 4 itu. Asalkan itiuni, asalnya gitu, itiuni. Nah, itu yaknya diganti dengan waw untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Gitu ya. Jadi afwan. Apa namanya? Harokat kasrah diganti dengan dhammah menyesuaikan dengan huruf waw yang datang setelahnya.
Jadi asalnya misalnya imsyu nih. Masya yamshi. Kalau kita bikin tasrif masya yamshi. Bikin amrnya gimana? Imsyu. Asalnya gitu. Imsyu. Nah, kan ini kurang enak dan berat ya dalam pengucapan orang Arab. Maka diganti imsyu, kasrahnya diganti dengan dhammah. Jadi imsyu. Jadi sini jadi gak dhammah, yaqudu jadi yaqudu, itu ini juga sama itiu nih asal itiu. Taknya kasrah diganti dengan dhammah. Itu nih. Nanti baru ada itu ini atau itu ini itu nanti. Ya, seperti itu. Juga ittaku. Ittaqo yattaqi ittiqiu. Ittaqo yattaqi kan dia berat maka ittaku dan segala macam. Gitu ya. Itu kasrah. Jadi sebabnya karena sebab kasrah, huruf ketiga kasrah atau sebab asalnya emang kasrah tapi diganti dengan dhammah untuk menyesuaikan huruf mat yang datang setelahnya. Itu waw. Dalam halnya waw maddiyah ya. Kalau dhammah, kalau dhammah dia kata ketiganya emang dhammah. Misalnya nazara yanzuru, rakadha yarkudu, da'a yad'u. Dibikin amr ud'u, unzur, urkud. Gitu ya. Itu jadi ya kalau kita baca Quran benar harokatnya karena menggunakan harokat termasuk tajwid. Makanya dimasukkan ke bab akhir di Jazariyah biar kita setelah memperbaiki huruf dengan benar harokatnya juga jangan sampai salah. Jadi jangan sampai baca Quran ad'u atau id'u salah, ud'u, unzur, urkud. Dan sekarang kita mudah ya. Ini sebenarnya akan bermanfaat sekali bagi orang-orang yang mendapatkan mushaf nggak ada harokat. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada mushaf Quran yang gundul harokatnya. Kalau kitab gundul ada, kitab kuning ya, kitab gundul itu ada. Tapi kalau mushaf yang berharokat tidak berharokat untuk zaman sekarang nggak ada. Zaman dulu iya. Makanya ini semua digunakan dulu ketika memang kodifikasi Quran ya, belum ada harokat dan segala macam. Dan berikanlah kaidah-kaidah seperti ini. Nah, kalau hamzah istifham ini bisa dibaca ibdal tasil atau bisa dibaca ibdal tasil atau dibaca hadzaf. Az-zakarain, al-ana, Allah ya. Sama juga sama satu lagi yang kita sering tahu di mana di Fussilat 44 ya. Jami. Itu jadi maksudnya dua hamzah yang ketemu, satu hamzah wasal dan satu hamzah satunya hamzah istifham. Kalau a'jami kalau a'jami itu maksudnya hamzah qata ya. Karena asal katanya kan a'jami itu hamzah qata. Jadi dia nggak masuk contoh di sini. Yang masuk contoh di sini yang asal saja. Allah, al-ana, Yunus 5151 sama al-Dzakarain. Al-An'am 143 144 gitu ya. Nah, ini kalau ini dari sisi bacaan ya. Gimana bacanya? Asalnya bisa dibaca al-Dzakaraini, bisa juga al-ana, bisa juga dibaca Allah, cuman diberikan takhallus, solusi dibaca lebih mudah di ibdal tasil. Ibdal dibaca panjang berarti al-Dzakarain, al-ana, Allahu ya. Kalau dibaca tasil al-Dzakarain, al-ana, Allahu segala macam. Nah, ada yang dua ya. Jadi misalnya ada pertemuan hamzah qata dengan hamzah wasal. Ya, atau misalnya hamzah ya, hamzah qata hamzah wasal, maka hamzah wasal dihapus. Kayak misalnya astakbarta. Ini asal istakbarta. Aftaro asal aiftaro, aiftaro. Attala'a ittala'a. A plus ittala'a. Astafa asal a istafa. Hamzah wasal dihapus untuk meringankan bacaan. Langsung astafa, attala'a, astakbarta, aftaro. Istilahnya hadaf dihapus. Menghapus dalam hal ini tidak menjadikan makna berubah ya. Karena di situ akan ada efektivitas dalam pengucapan. Baik. Oke, mungkin itu ya. Nah, ini bahasan terakhir nih ya. Terakhir as-sukunul mahd pas ya nomor 5 juga. Itu babul waqfi ala awakhiril kalim. Ini sebenarnya bahas bab waqaf lagi. Tapi ini bukan waqaf tamkaf hasan, tapi lebih kepada cara. Metode kita gimana cara berhenti di akhir kalimat Al-Quran. Yang ini berlaku untuk semua qiraah dan riwayah gitu ya. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Makanya di bab khusus ya. Sebagian cetakan diberikan judul babul waqfi ala awakhiril kalim. Kalau di matan Syekh Tamim itu diberi judul enggak ya? Ada juga ya, diberikan babul waqfi ala awakhiril kalim. Ada yang sebagian malah enggak diberikan judul ini. Jadi dia langsung nyatu dengan bab hamzah wasal terus masuk ke wahadil waqfi bi kulli harakat.
Ada yang memberikan dengan zul tanbihat gitu. Tanbihat dalam artian tanbihat untuk berhenti bacaan, cara berhenti. Gitu ya. Oke, kita baca dulu. Qala alif rahimahullah wa hadhihi al-waqfa bi qul al-haraka illa idza rumta fa ba'd al-haraka illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bi dhammi fi raf'in wa dhamm. Nah, dua bait aja nih. Yang ini nanti udah masuk khotimah ya. Ini udah penutup nih. Oke, kita bahas yang dua ini. Jadi ini cara wakaf. Cara wakaf dalam dalam apa namanya, dalam membaca akhir kalimat di setiap ayat Al-Qur'an itu bisa 3 cara yang saya sudah ringkas di sini. Pertama dengan sukun mahab. Jadi berhenti di akhir setiap kata dalam Al-Qur'an. Sukun mahab itu maksudnya sukun murni ya. Masukunkan huruf berharokat di akhir kalimat. Jadi sukunnya memang bunyinya bunyi sukun murni. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Ya, nunnya menjadi stabil, menjadi sukun. Ya, harokatnya stabil, bukan, hurufnya stabil, makhrajnya stabil, sifatnya stabil. Ya, maka dia tidak diberikan cara lain kecuali dengan menstabilkan hurufnya di makhrajnya tanpa diberikan harokat apapun. Walaupun asal berharokat kalau wasol kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau wakaf karena dia sukun arid, karena dia wakaf arid disukun, menjadi mat arid disukun, maka dia disukun mahot. Jadi sukun mahot itu tinjauan dari satu hurufnya. Hurufnya yang memang diberhentikan dengan sukun. Walaupun sukunnya karena sebab wakaf. Ini yang paling sering kita gunakan ya. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau kita wakaf, kalau kita wasol Ar-Rahmanir-Rahimi, hidup harokatnya. Tapi kalau kita wakaf Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu kan semuanya sukun semua. Itu namanya sukun mahab. Ada yang namanya rom. Nah, rom di sini kita mesti bedakan dengan Yusuf 11 yang la ta'manna, la ta'manna. Jadi dalam gharib ya, ini namanya masuk gharibul Quran. Beberapa istilah-istilah yang khusus. Kalau gharib itu artinya aneh ya, tapi jangan dibilang aneh juga. Ya, istilah-istilah khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya. Makanya dibuat kaidah khusus ya. Seperti raum, ismam, naql, tahqiq, hamzah, tasil, segala macam. Nah, sekarang kita bahas yang fokus di matanya aja. Raum ini sama ismam ini jangan dianggap hanya ada di Yusuf ayat 11. Jadi kalau kita sedikit flashback ke Yusuf ayat 11, kan itu lata, asalnya itu lata manuna. Asalnya lata manuna. Nah, tapi di idgham, ketika di idgham, maka cara bacanya tidak murni dibaca dengan tasydid. Jadi bukan dibaca waqalu ya abana malaka la ta'manna. Ya, dengan tasydidkan dan menggunakan secara murni. Tapi ada cara khusus untuk memberikan kejelasan asal dari harokat tersebut. Yang asal la ta'manuna, tapi di idgham. Nah, gimana? Caranya dua, bisa raum atau ismam, walaupun nanti istilahnya lebih tepat bukan raum, ikhtilas. Jadi ikhtilas. Nah, cara yang kita pelajari pakai ismam kan. Ismam itu apa? Kita memonyongkan isyarat bi dhammi fi raf'in wa dhamm. Nah, definisi ismam di Jazariyah ada nih. Jadi kalau kita mau berikan mau lihat definisi dari ismam ini, isyaratan bi dhammi fi raf'in wa dhamm wa ashim isyaratan bi dhammi fi raf'in wa dhamm. Ini definisi dari apa? Dari ismam. Memberikan isyarat dhammah dalam keadaan hukum rafa dan berharokat dhammah. Jadi hanya beri isyarat. Jadi hanya beri isyarat. Jadi misalnya kita harokat, kita tahu harokat dhammah kan harus dicucukkan, dimonyongkan kan. Du, bu, tu, su, semuanya mesti dimonyongkan kan. Jangan monyong yang proporsional ya, yang tidak berlebihan juga. Nah, yang diingat ismam itu hanya isyarat. Jadi bukan suaranya, bukan u-nya, tapi hanya sekedar isyarat. Ya, itu namanya ismam tuh ya. Nah, sekarang kita praktek di kata. Misalnya la ta'manna. Maka di sini prakteknya adalah kita cukup memberikan isyarat untuk, kan asal la ta'manuna, lalu diidgham kepada la ta'manna, maka ketika itu kita hanya memberikan isyarat nu-nya yang itu sudah teridgham tanpa menghidupkan harokat nu-nya. Jadi gimana? Wa qalu ya
abana malaka la ta'manna malaka la ta'manna la ta'manna la ta'manna. Asalkan la ta'manuna. Kalau kita bikin slow motion ya, la ta'manuna. Kan gitu. Itu slow motion kalau asalnya. Ternyata manunanya di idgham, berarti idgham kabir itu. Jadi itu idgham kabir dalam bacaan Hafs. Jadi nu sama nah di idgham jadi satu, yang sama-sama harokat kan. Itu jadi idgham kabir itu pembahasannya. Ya. Kecuali Abu Ja'far ya. Bacaan Abu Ja'far dari Qur'an Asyarah itu dia langsung di idgham tanpa pakai hukum ismal fatah. Jadi baca la ta'manna aja. Nah, terus kita pakai ismam sekarang. Gimana slow motionnya? La, ta, ma, na. La, ta, ma, na. Jadi nu-nya cuman hanya sekedar isyarat. Makanya nanti isyarat itu ketika kita masuk ke nun pertama. Jadi jangan dari awal la ta mauna, jangan begitu juga. Jangan langsung dari awal dari ma udah monyong, jangan. La ta mauna itu terlalu cepat. Jadi berikan isyarat itu cukup ketika kita baru masuk ke nun pertama, lalu setelah itu kita lepas lagi langsung ke nun berikutnya fathah. La ta'manna la ta'manna la ta'manna. Jelaskan dulu gunahnya, lalu masukin ismam, lalu baru na yang fathah. Wa qalu ya abana malaka la ta'manna malaka la ta'manna. Gitu ya. Oke. Itu ismam. Dan untuk raum atau istilah lebih tepat ikhtilas. Jadi bedanya raum sama ikhtilas itu, kalau raum ini sebenarnya cocoknya di bagian wakof yang kita akan bahas sekarang. Nah, kalau yang di Yusuf ayat 11 itu ikhtilas. Jadi maksudnya ikhtilas itu merendahkan suara, tapi bukan ketika wakof, tapi ketika wasal. Dengan kadar 2/3 harokat. Ikhtilas bedanya sama raum ya. Dan ikhtilas itu bisa dhamma dan kasroh saja, sama seperti raum. Jadi perbedaannya hanya jadi kadarnya lebih jelasan ikhtilas 2/3 dan dia dalam keadaan wasal. Jadi istilah ikhtilas. Gimana ikhtilas? Jadi kita baca harokat nu pada kata la ta'manuna itu hanya 2/3-nya. Jadi bukan la ta'manu. Nu itu satu harokat. Na satu harokat. Ni satu harokat. Tapi kalau dibikin 2/3-nya misalnya nu jadi nu. Na misalnya no. Ni jadi ni. Nah, makanya itu pentingnya dari itmamul harokat. Itmamul harokat. Jadi kalau kita bilang satu harokat, maka jelaskan dengan itmamul harokat yang pernah saya sampaikan. Fathah gimana? A. Kasroh I. Dhammah U. Gitu ya. Jadi jangan O, I, U. Itu nanti pertama dari sisi fasohah juga tidak tepat. Yang kedua dari sisi kadar harokat juga jadi kurang. Gitu ya. Nah, ikhtilas itu yang di surat Yusuf ayat 11. Dia dibaca dengan la ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Asalkan la ta'manuna. Nah, sekarang dibaca dengan ikhtilas. La ta'manuna. Nah, jadi dia hanya 2/3. Jadi nggak sampai full atau nggak sampai sempurna dhammahnya. Pasti tapi terbaca harokatnya dan juga tidak diberi isyarat seperti ismam, tapi dengan kadar yang sedikit, dari kadar lebih sedikit daripada kadar 1 itu 2/3-nya. Lalu masuk kenanya. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna. La ta'manuna. Dan harus cepat, jangan kelamaan juga. La ta'manuna, kelamaan. Jangan diberikan jeda atau pemisahan. Itu ya. Ismam sama raum untuk ismam sama ikhtilas ya di mana? Yusuf ayat 11 ya. Nah, sekarang yang di wakof. Jadi ismam itu, nah sekarang kalau yang itu wakof pakai raum baru istilahnya. Ya, kalau ikhtilas tadi yang di Yusuf 11. Ini bisa juga buat di wakof, cara wakof. Dan ini semua qiraat dan riwayat sepakat. Artinya cara wakof itu boleh selain sukun. Jadi misalnya ismam. Ismam itu nanti hanya boleh dhammah ya.
kita hanya berikan isyarat dhammah. Jadi misalnya kita mau wakaf di Al-Fatihah, yang harakat dhammah itu hanya ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini kita pakai cara ismam. Gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Asalkan nasta'inu. Kalau wasal kan nasta'inu. Kalau sukun nasta'in. Nah, sekarang pakai isyarat saja. Jadi tidak dibaca sukun, tidak juga dibaca dengan harokat, tapi hanya isyarat ketika wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Dan itu nanti boleh 246. Ya, untuk matnya boleh pakai mat yang ada di sukun 2, boleh yang 4, boleh yang 6. Jadi boleh nasta'in. 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 Ya, jadi bukan nasta'inu, tapi nasta'in. Hanya isyarat tanpa ada suara yang keluar dari lisan kita. Itu cara wakaf yang boleh. Syaratnya isyrahnya untuk dhammah. Ya. Jadi kalau kasroh nggak bisa. Misalnya pakai yang kasroh ayat kedua, ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahimi atau Malik Yaumiddin, nggak bisa pakai ismam. Ya, namanya ismam itu memonyongkan bibir, nggak mungkin kasroh kok monyong gitu kan. Itu kan udah secara teori juga udah bertentangan. Begitu pula raum. Nah, raum tadi bedanya kalau ismam itu dhammah terus boleh dibaca 246 harokat. Kalau raum ini dia wasol tapi rasa wakaf gitu ya. Jadi raum itu wasol tapi rasanya wakaf. Kalau yang kemarin seperti saya singgung wakaf rasa wasol itu saktah. Kalau raum kebalik, wasol tapi rasa wakaf. Dia mau wasol tapi kok diwakafin. Oleh karenanya nanti dia untuk matnya hanya boleh 2. Ya, dia pada kadarnya sepertiga. Jadi kalau tadi ikhtilas 2/3 dalam keadaan wasol, bacaan sedang dalam pada di tengah kata, ya di tengah kalimat. Kalau rom ini hanya di akhir kalimat. Ya. Ingat akhir kalimat bukan berarti harus akhir ayat ya. Akhir kalimat bisa juga akhir tema atau akhir setengah ayat yang panjang. Ya, jadi tidak akhir ayat. Nah ini merendahkan. Jadi kalau rom itu merendahkan. Khafdus sauti, kalau ikhtilas tadi yang saya belum saya sampaikan adalah suratus saut, surah mempercepat ikhtilas tadi. La ta'manuna manuna dipercepatkan suaranya. Kalau rom itu direndahkan suaranya. Artinya suaranya lebih rendah daripada ikhtilas. Dia tetap ada harokat tapi hilang lebih banyak daripada ikhtilas, itu sepertiganya. Jadi bacanya gimana? Misal rom, dia hanya boleh di dhammah dan kasrah. Fathah itu nggak boleh. Jadi misalnya di dhammah pakai yang nastain tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Dan itu biasanya hanya bisa didengar oleh orang yang dekat dengan orang tersebut. Nasta'in. Misalnya saya di sini ada antum misalnya dekat saya sekarang dengan jarak mungkin hanya berapa sentimeter. Nah, kan dengar nasta'in. Hanya terdengar oleh orang yang dekat saja. Kalau lagi sholat jamaah, imam baca seperti itu, mungkin nggak terdengar ke jamaah yang di belakang, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Itu untuk yang dhammah. Kalau kasrah misalnya pakai yang ayat keempat atau yang kedua ya. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asalnya kan Ar-Rahmanir Rahimi. Ya kan? Tapi dia nggak dibaca satu, tapi dibaca sepertiganya dengan merendahkan suara. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Dan dia ingat hanya boleh 2 harokat. Dihukumnya hanya boleh 2 harokat. Hukumnya tetap mat arid disukun, cuman cara baca raum, tapi hanya boleh pilih 2 karena dia tadi wasal rasa wakaf. Berbeda dengan ismam hanya berisyarat. Gitu. Dia seakan-akan sudah sukun, tapi dia dengan isyarat. Gitu ya. Nah, adapun fathah maka hanya boleh sukun mahfad. Jadi misalnya Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nggak boleh ismam, nggak boleh raum, gitu ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah ini pas ya, selesai. Nah, ini pengecualian ini sebenarnya nggak perlu, bisa dibaca saja. Oke, berarti habis ini pembahasan kita. Nah, baru di bagian matan akhir ini adalah khotimah, penutup. Faqad taqaddah nazmiyal muqaddimah min liqari al-Qur'an taqaddimah abyatuha qafun wa zaid fil adad man yuhsinit tajwida yaghfar birrasyad.
dan telah sempurna nazom saya al-muqaddimah, maksudnya matan Jazariyah ya. Dari saya dari saya maksudnya karena ini memang saya buat dan saya tujukan untuk bagi para pembelajar Quran sebagai persembahan bagi mereka, baik kita semua nih yang sedang belajar Quran, belajar tajwid dan segala macam. Abiyatuha qafun wa zaid fil adad man yahsinut tajwid yaghfar bil rasyad. Nah, ini dikasih tanda kurung gini karena ada yang mengatakan ini tambahan ya, bukan dari nazim gitu ya. Saya punya dua sanad saya ada yang sampai sini sampai mutabi min walihi, ada yang cuman sampai sini. Waqad taqaddam atnafna muqaddimah min lil kalqani at-taqaddimah. Jadi enggak diakhir dengan afan sampai sini walhamdulillah khitamu semua salatu ba'du wassalamu sampai sini. Ada yang sampai sini seperti Syekh Hamid pernah ketika kami majelis sama dengan beliau baca cuma sampai minil qalqani taqaddimah terus sampai semua salatu ba'du wassalamu. Yang ini yang tanda kurung ini memang dalam sebagian tahqiq mengatakan ini tambahan dari pensyarah bukan dari perkataan nazim. Tapi saya punya sanad juga ya, jadi saya punya sanad juga sampai yang lengkap sampai seperti ini. Syekh Aiman mengakomodasi itu ya. Sebagian matan mungkin tidak mengakomodasi hal tersebut. Ya, kalau Syekh Tamim misalnya Syekh Tamim itu sama diberikan tanda begini karena memang dikatakan tambahan dari pensyarah ya. Yang ini tadi intinya ya perkataan beliau yang telah selesai matan dari saya segala macam untuk para kita belajar. Nah, baru di sini ada tambahan yang buat menjelaskan saja tentang jumlah baiknya ya. Abiyatuha qafun wa zaid fil adad. Nanti saya share yang huruf abjadiyah, ada tabel yang saya lupa belum masukin ke PPT. Jadi kalau yang membaca dengan pakai sampai sini yang mengatakan ini riwayatnya juga dari sang imam penulis, maksudnya qafun wa zaid ini maksudnya ini hitungan ya. Jadi dulu bangsa Arab punya hitungan dengan hitungan huruf. Qaf itu adalah 100. Zai itu 7. Jadi abjad hasruti kalamun itu. Jadi misalnya hamzah itu 1, ba itu 2, jim itu 3. Terus nanti sampai kelipatan 10. Gitu, kelipatan 10 dibuat dengan rumusan huruf gitu ya. Nah, salah satu cara meringkasnya apalagi di matan gitu ya. Dia nggak pakai bilang misalnya 107 mi'ah wa sab'ah misalnya. Nggak pakai dalam bentuk kalimat ya. Tapi bentuk bilangannya dalam bentuk huruf. Rumus-rumus yang tadi namanya huruf abjadiyah. Gitu ya. Qafun zayun itu qaf itu mewakili angka 100, zaid 7. Maksudnya apa? Bait berarti 107. Kalau 107 berarti cuma sampai walhamdulillahillah khitamu sama salatu ba'du wassalamu sampai sini. Ya. Nah, tapi ada juga yang makan 109 ditambah dengan 2 yang ini. Gitu. Dan saya punya dua-duanya ya. Jadi antum yang baca 107 silakan, yang baca 109 dulu. Itu qafun zaid itu 107. Assalamu salatu ba'du wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Tammatin manzumah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita selesai ya. Jadi untuk matan Jazar ini kita selesai dalam kurang lebih waktu 14 pertemuan. Tentunya ini namanya daurah, kita terbatas oleh waktu ya. Jadi waktu yang terbatas ini harapannya bisa memurojah kembali. Dan kalau ada kesempatan daurah berikutnya dengan guru yang lain silahkan diikuti karena ilmu itu tidak cukup dengan sekali belajar ya. Karena ilmu itu sebaiknya terus diulang dan juga yang paling penting diamalkan gitu ya. Alhamdulillah ini penghujung kita hari ke-26 Ramadan ya. Malam ini kita malam 27 kita telah menghatamkan matan al-muqaddimah al-jazariyah karena al-imam al-jazari secara diroyah, secara pemahaman substansinya. Ada riwayah sanad ya, saya sudah sampaikan syaratnya harus hafal. Jadi saya tidak memberikan lafaz ijazah. Saya tidak memberikan lafaz ijazah kepada semua peserta yang hadir di sini kecuali yang sudah hafal. Dan alhamdulillah sudah ada satu peserta yang sudah setor full. Saya sudah ijazahkan beliau bersangkutan ya, karena sudah setor full. Nah, yang lain maka bisa digunakan nanti waktu yang tersisa besok ya. Besok Rabu Kamis mungkin kita libur dulu ya, Lebaran nanti kita musyawarahkan besok. Besok mungkin kita bisa mulai dari jam sama ya 4:4 setoran. Nanti kalau ada yang udah selesai bisa saya list sebagai yang mau ikut tasmi ya.
Tapi pada Lebaran nanti kita atur waktunya. Kalau ada yang belum selesai sampai Selasa, nanti kita musyawarah mau lanjut atau enggak, gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau lanjut sampai setelah Lebaran, maka silakan. Tapi dengan waktu juga saya batasi ya, karena saya juga ada keperluan lain tentunya, ada agenda lain gitu, sehingga kalau untuk melayani terus juga takutnya nanti terlalu terpenuhi jadwal seperti itu. Baik ya, mungkin itu. Nah, sebelum kita tutup dengan dengan tanya jawab ya, mungkin kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala di khataman kitab ini dengan harapan semua keberkahan turun kepada kita, ilmunya berkah, dan tradisi para ulama-ulama adalah biasa khatam Quran, khatam kitab itu mereka berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh para pesertanya, para jamaahnya, dengan harapan doa ini bisa dimakbulkan, apalagi kita di menjelang iftar sehingga bisa memudahkan kita diijabah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan syakir hamdu yafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أفصح ألسنتنا في تلاوة كتابك الذين يتلون كتابك حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وبارك لنا وبارك شيوخنا وأساتذنا إلى منتهى إسنادنا واجعل علومهم نافعا في الدنيا والآخرة واجعل حياتهم في حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita telah khatam ya untuk Ramadan ini untuk matan jazariyah. Untuk pertanyaan yang ada saya bisa layani mungkin dari tadi waktu yang ada di grup terkait Al-Ahqaf 4. Yang ada mungkin bisa chat ada sekarang ya. Karena kita juga ada mau berbuka sepertinya, jadi disiapkan untuk yang Al-Ahqaf 4 itu cara bacanya pertama itu namanya ibdal. Ya, jadi itu tadi masuk kaidah hamzah wasal ketemu hamzah qata. Nah, kalau hamzah wasal ketemu hamzah qata, salah satunya di ibdal. Ibdal itu diganti dengan huruf mat yang sesuai dengannya. Yaitu dalam hal ini adalah itu nih. Yaitu yang diibdal adalah hamzah qata-nya. Jadi kalau kita mulai dari baca awal kata itu nih ya tanpa diwasal dengan kata sebelumnya itu as-samawat, maka dibaca dengan ibdal. Itu nih. Jadi kan ayatnya kan Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Biasanya nanti wakaf. Kalau kita wasal fis samawati itu nih, kalau diwasal dengan fis samawatnya itu dibaca hamzahnya. Itu sepakat ya. Ya, sepakat karena di situ hamzah wasal itu kalau digabungkan dengan kata sebelumnya, maka hamzahnya hilang, artinya tidak terbaca. Fis samawati itu nih. Tahqiq hamzahnya dibaca jelas. Nah, kalau kita berhenti di fis samawat lalu kita mau ibtidak mulai dari kata ituninya, maka di situ berlaku hukum ibdal pada hamzah keduanya itu hamzah qata-nya dibaca dengan ituni. Ya. Kasusnya seperti kata amanu iman, jadi mad badal itu. Jadi dua hamzah dalam satu kata, yang satu misalnya qata, yang satu
wasal, maka yang salah satunya dikorbankan, diibdal, diganti dengan huruf mat untuk mengefektifkan bacaan. Jadi kalau tidak bacanya itu nih kita bim qabli hadza, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya fis samawat, maka itu kalau diwasal dengan sebuah fis samawati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mat arif disukun kalau waqaf jadi kalau mat wajib mutasil waqaf maka jadi mat arif disukun? Iya, bisa. Itu pembahasan yang namanya aqwas sababain fil mudud. Dua sebab terkuat dalam pembahasan mat. Jadi kalau misalnya contoh ada kata fis sama ketika waqaf, maka di situ bisa dimenangkan hukum mat arif disukun yang 6 harokat. Jadi kan di situ sebabnya ada sebab pertama, ada sebab hamzah. Fis sama itu kan sebab hamzah kan, ittisal, bersambung hamzah dengan mat tabi'i satu kata. Tapi ada sebab lain di situ, ada sebab sukun, gitu kan. Mat tabi'i juga, ada hamzah juga, ada sukun juga. Nah dalam hal ini bisa dimenangkan mat arif. Jadi boleh untuk mat wajib mutasil yang berada di akhir kalimat yang otomatis menjadi sukun kan hamzahnya. Di situ dibolehkan baca 6. Sepakat semua qiraah, semua riwayat. Karena di situ sebab sukun lebih kuat daripada sebab hamzah. Sehingga bisa dibaca sebaik sampai 6. Misalnya kata fis sama itu boleh dibaca sampai 6, bahkan dianjurkan sampai 6 gitu ya. Jadi misalnya ada kata fis sama, nah, ketika waqaf maka di situ baca 6 mengikuti kaidah mat alif disukun gitu ya. Boleh nggak baca dengan 4 aja? Boleh. Gitu ya. Bukan harus juga harus pakai mat alif disukun dengan 6 enggak. Tapi di situ adalah dari sisi dua kaidah yang bersama bertemuan, maka mana yang didahulukan, mana yang lebih kuat. Nah, itu disampaikan boleh dengan sebab mat alif disukun. Allah alam ya. Oke, satu lagi ya, ini kita mau buka puasa nih. Yang ada tetap nanti grup terbuka untuk diskusi ya, insyaallah, jadi bisa kita lihat di grup ya. Mat bala ada cabangnya. Yang sering dijumpai AIU-nya di awal kata, sedangkan pada saat Anda baca ma'aba. Apakah ma'aba itu bukan mat badal, itu bentuk namanya itu isi makan, itu ma'aba. Itu bukan mat badal ya. Itu asal katanya memang hamzah, seperti itu ada mat. Kan mat badal itu kan mengganti hamzah yang asal katanya ada hamzah. Sementara kalau ma'aba itu asalnya memang sudah ada hamzah plus mat gitu ya. Dan nggak ada cabangnya, nggak ada cabang mat badal ya, hanya seperti itu ya pembahasan. Yang ada paling perbedaan kadar. Kemarin kita sampaikan. Kalau jumhur qiraah bacanya 2 saja, kecuali Warash. Warash misalnya innalladzina amanu dibaca amanu, bisa 4 bisa 6. Tapi kalau cabangnya wallahu alam yang saya tahu tidak ada. Dan untuk kasus ma'aba di An-Naba itu bukan mat badal. Ya, itu memang asal katanya sudah ada alif madiyah lalu ada hamzah. Dan itu bentuknya isim makan. Ya, ma'aba. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah besok kita bisa berarti kita besok tidak bahas makan ya, ada pertemuan satu lagi. Kita fokuskan untuk talaki ya, praktek dan segala macam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.